2020. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, termasuk kepada kita semua. Hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa, karena kita bahas tentang ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Tadi sudah dipaparkan juga bahwa mukjizat itu ya merupakan satu hal yang khariqul ada, satu hal yang di luar kebiasaan. Kalau dirujuk dari sisi bahasa, maka kata ijaz itu bentuk masdar, ya, dari kata kerja ajaza yu'jizu ijazan. Apa artinya? Artinya melemahkan atau memperlemah. Nah, ini termasuk fi'il rubai majid, ya, dari fi'il sulasi. Sulasi mujarrad, yaitu ajaza, yang artinya lemah, lawan dari kodaro. Jadi didu kodaro. Nah, maka mujizat ini ya bisa disebutkan secara normatif sebagai ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu, ya, yang merupakan dari lawan ketidakberdayaan, lawan daripada ketidakberdayaan. Maka apabila kemujizatan itu telah terbukti, nah, nampaklah ya kemampuan daripada mujizat itu. Nah, dalam Al-Quran sebagai mujizat bisa kita maknai bahwa itu Al-Quran mampu melemahkan, ya, tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Jadi yang dimaksud dengan ijaz secara terminologis Al-Quran itu diantaranya bisa dimaknai misalnya oleh beberapa pakar, kata Mana Khalil Qattan, beliau mendefinisikan bahwa ijazul Quran itu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya, ya, atau menghadapi mujizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi sesudah mereka. Nah, kemudian juga kita bisa melihat pendapat dari As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, beliau menyebutkan bahwa mukjizat itu menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok atau bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Nah, jadi dengan kata ini ijaz, ya, ditegaskan sebagai kebenaran seorang nabi, dan pada saat yang sama ia juga menegaskan kelemahan manusia yang meragukan, ya, dan mengingkari kenabian. Maka konsep ijaz kalau disebut konsepsi kenabian diklaim sebagai kebenaran yang luar biasa, ya. Kebenaran yang tidak bisa dibantah, apalagi dikalahkan. Nah, ini diantara beberapa makna daripada mukjizat.
Nah, dari ini bahwa kita bisa memaknai mukjizat itu bisa dikatakan melemahkan. Jadi ijaz mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran. Sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau ya oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Ya. Jadi ada kata ijaz, ada kata mukjizat. Jadi dikatakan ijaz dan mukjizat ini bukan hanya semata-mata tujuannya untuk menampakkan kelemahan manusia dalam menandinginya, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk meyakinkan mereka bahwa Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah dan Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana Al-Quran itu sama sekali bukan perkataan manusia atau perkataan lainnya. Unsur-unsur yang terkandung di dalam ijaz Quran, ya, ijazul Quran, di mana Al-Quran ini kan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, di mana ini menjadi hal yang tentunya terakhir dan sepanjang masa. Jadi tidak hanya Al-Quran yang suci dari kekurangan dan kesalahan, tetapi juga hopstik dan estetis. Isi Al-Quran itu memuat kisah-kisah yang memberikan nilai hikmah yang sangat tinggi. Berisi juga sejarah yang komprehensif dari berbagai sisi kehidupan manusia. Begitu juga Al-Quran ini memiliki sifat gestur yang menakjubkan. Dan teknologi mutakhir yang teruji. Juga ada nilai-nilai universal untuk kehidupan manusia. Nah, untuk mentransfer ya, nilai-nilai itu, Tuhan memilih media yang energik, media yang estetis, yaitu apa? Itu adalah bahasa. Ya. Dengan tentu tata kalimat, ya, jadi yang sangat dinamis. Dinamika ekspresi gaya bahasa ini membuat setiap kalimat, ya, jadi memiliki kedalaman makna Al-Quran yang seolah tak berujung. Jadi salah satu bahasa Al-Quran ini adalah iltifat, yaitu mengingatkan perubahan gaya dari pola dialogis informatif atau sebaliknya. Nah, Al-Quran ya, diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan yang paling fenomenal adalah dia sebagai salah satu mukjizat kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memiliki keindahan bahasa yang sangat luar biasa. Di mana gramatika bahasanya tentu syarat akan nilai-nilai sastrawi yang membuat seluruh manusia di dunia ini tidak mampu menandingi keindahan bahasanya. Nah, dalam hal ini ya, untuk menyingkap keindahan-keindahan bahasa di tiap ayat Al-Quran, maka seseorang itu harus dibekali penguasaan bahasa yang sangat luas, penguasaan bahasa yang mendalam. Dalam teori bahasa modern, ya, tidak ada satu bahasa yang lebih unggul dari bahasa yang lain.
Akan tetapi bahasa dapat unggul dari bahasa lain karena apa? Tentunya di situ karena sejarah dan karena transportasi pemikiran serta budaya. Nah, bahasa Arab itu memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena bahasa Arab ini menjadi bahasa Al-Quran. Nah, dengan memahami bahasa Arab, maka dapat memahami isi kitab suci, yang ini adalah merupakan pedoman umat Islam. Nah, dengan mengkaji ilmu kebahasaannya, maka akan dapat menikmati keindahan tata bahasa Al-Quran, yang itu merupakan unsur daripada kemujizatan Al-Quran. Nah, dengan kesempurnaan tata bahasa Al-Quran, ya, jadi tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Nah, dengan kesempurnaan tata bahasa Al-Quran, juga tentu tidak akan ada yang bisa menandingi. Sehingga di mana hal ini, ya, ini menjadi satu hal yang penting dalam hal ini. Maka dalam membaca beberapa referensi tentang keilmuan bahasa Arab, di mana dan menerapkan teori teks-teks Al-Quran, di situ ada hal yang berhubungan dengan fonologi, ya. Ada hal yang berhubungan dengan kosakata, morfologi, sintaksis, dan tentu ada rumus yang unik di mana pengucapan hurufnya ada di kedua bibir, di tenggorokan, di langit-langit, dan lain sebagainya. Nah, dan beberapa huruf tentu yang tidak dapat ditulis dengan abjad. Misalnya, ya kita bisa menemukan ada huruf dot. Nah, kosakata bahasa Arab itu ya kaya, ya. Jadi agna lugot disebutnya juga, paling kayanya bahasa. Jadi kosakata yang sama bisa memiliki arti kosakata, bisa memiliki arti morfologi, sintaksis, semantik dalam bahasa Arab. Kemudian di samping itu juga tentu Al-Quran ada satu hal yang penting juga, hal yang kaitannya dengan munasabah. Jadi munasabah Al-Quran itu di mana di situ diketahui alasan-alasan urutan-urutan dari bagian Al-Quran. Jadi di situ kata Al-BKI itu seperti hubungan antara ilmu balaghah dengan ilmu nahwu. Kemudian dalam menentukan munasabah itu bisa memperhatikan terlebih dulu tujuan umum dari surat, bisa juga melihat unsur yang terlibat dalam menggolongkan tujuan umum, dan juga bisa mengaitkan antara ayat tentang hukum dengan ayat lain, ya, yang terpenuhi syarat balaghahnya. Nah, beberapa hal lagi, misalnya dalam Al-Quran itu kita bisa tengok ada satu mukjizat angka. Yang lain mukjizat bahasa, mukjizat munasabah, kemudian juga ada mukjizat angka. Misalnya dalam Al-Quran ada angka 7 disebutkan. Mukjizat di mana di situ ada juga dengan angka, ada teori angka 19 yang tidak menggunakan metode yang berbasis Al-Quran dan ilmiah. Al-Kahlil dengan metode deretnya yang ditarik dari Al-Quran sesuai secara matematis mendapatkan adanya keharmonisan dan kekoherensian angka 7 dalam Al-Quran pada setiap surat, pada setiap ayat, pada setiap kata, dan juga bahkan huruf-huruf istimewa dalam Al-Quran. Jadi angka 7 ya, sering ditemukan berulang, yang itu mengindikasikan keistimewaan angka ini dalam Al-Quran. Selain itu angka 7 juga dapat ditemukan dalam struktur alam raya, sunnah, aktivitas, ibadah, kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa angka ini dibanding angka-angka lainnya. Kemudian ya, dalil kebenaran bukti kenabian Rasul. Ini juga menjadi bukti kemujizatan
Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu memiliki khususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Ini juga menjadi unsur penting dalam hal mukjizat. Nah, beberapa hal juga perlu kita ketahui, ya, ada aspek-aspek ijaz Quran itu. Ya, di samping itu di situ ada aspek kebahasaan, ya, aspek ilmu pengetahuan, aspek berita gaib, dan lain aspek-aspek isyarat ilmiah. Dan ini bahkan mungkin ini kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan. Jadi pada kesimpulannya, ya, ijaz dengan mujizat itu bisa dikatakan searti, yaitu melemahkan. Hanya saja pengertian ijaz mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran. Nah, sedangkan pengertian mukjizat itu mengesankan batasan yang lebih luas. Nah, ijaz atau mukjizat Al-Quran itu merupakan studi tentang bagaimana Al-Quran mampu melindungi dirinya dari beragam serangan, dalam tanda kutip, ya, baik yang berbentuk ketidakpercayaan, keraguan-raguan, sampai kepada pengingkaran. Nah, kemudian kemujizatan Al-Quran juga tidak mungkin bisa tertandingi. Hal ini tentu terwujud karena ada unsur keindahan bahasa, serta karena aspek ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Ada aspek berita gaib, kisah yang terkandung di dalamnya, dan lainnya. Inilah diantaranya, ya teman-teman, kaitannya dalam hal memahami ijazul Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.